pengimplementasian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat. Baik, semoga tetap sehat selalu ya. Jaga kesehatannya, jaga kewarasannya. Walaupun kita sekarang sudah memasuki masa-masa final test yang mana tugas-tugas tuh menumpuk banyak. Jadi kita menumpuk ya. Iya, jadi kita harus menjaga kewarasan kita. Karena apa? Karena tanpa kita sadari kalau kita mengerjakan tugas-tugas tersebut, otomatis itu menunjukkan bahwa kita sudah keluar dari zona nyaman dan membuat diri kita berkembang. Masya Allah. Oke. Selamat datang di video kami. Kali ini kita akan bahas sesuatu gerakan menanam 10.000 pohon ya, yang berasal dari inisiatif influencer lingkungan, yaitu siapa? Jeremy Award. Tidak hanya itu, kita juga akan mempelajari nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam kegiatan tersebut. Oke? Mari kita bahas. Oke teman-teman, di sini saya mau menjelaskan nih tentang sebuah dasar negara. Tapi sebelum itu teman-teman, aku jelasin bukan karena aku paling tahu ya. So, misalkan ada yang kurang, salah, bahkan tidak sesuai dengan fakta dan data yang ada di lapangan, teman-teman bisa aja tambahkan dan berikan koreksi serta kritikan di kolom komentar ya. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Kalau kita mendengar kata Pancasila, pasti langsung terlintas di pikiran kita lambang negara beserta dengan gambar bintang, rantai, pohon, kepala banteng, dan padi kapas, yang mana setiap gambar tersebut mencerminkan arti dari 5 sila Pancasila. Oleh karena itu, mari kita bahas pengertian Pancasila. Di dalam kitab Sutasoma karangan Empu Tantular, Pancasila mempunyai arti berbantu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan 5. Istilah Pancasila sendiri sudah mulai dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit serta zaman Kerajaan Sriwijaya. Sedangkan menurut Insinyur Soekarno, Pancasila ialah isi jiwa bangsa negara Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya, terpendam bisu oleh kebudayaan berat. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya falsafah negara, melainkan lebih luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila memiliki fungsi yang pertama sebagai jiwa bangsa Indonesia, supaya Indonesia tetap hidup dalam jiwa Indonesia. Yang kedua, sebagai kepribadian bangsa Indonesia, supaya Indonesia memiliki ciri khas dan menjadi pembeda bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya. Yang ketiga, sebagai sumber dari segala sumber hukum, yaitu Pancasila mengatur semua hukum yang berlaku di negara Indonesia. Jadi, setiap sila yang ada di Pancasila adalah nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumental atau penjabaran dari sila Pancasila. Yang keempat, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yang mana masyarakat Indonesia harus berpedoman menjadikan Pancasila sebagai petunjuk kehidupan sehari-hari supaya tercapainya kesejahteraan lahir dan batin. Yang kelima, sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Dan yang keenam, sebagai falsafah hidup bangsa, agar bangsa Indonesia menjadi masyarakat yang bersatu.
Yang ketujuh, sebagai dasar negara Republik Indonesia untuk mengatur pemerintah negara, segala sesuatu kehidupan di Indonesia seperti rakyat, pemerintah, dan wilayah di Indonesia. Dan masih banyak lagi fungsi-fungsi Pancasila yang belum saya sebutin. Pancasila juga memiliki beberapa tujuan, Mas Rafi. Yang pertama, menghendaki bangsa yang religius, yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjadi bangsa yang adil secara sosial dan ekonomi. Yang ketiga, menjadi bangsa yang menghargai HAM, hak asasi manusia. Yang keempat, menghendaki bangsa yang demokratis. Dan yang kelima, yang terakhir, menghendaki menjadi bangsa yang nasionalis, yang mencintai tanah air Indonesia. Lalu di setiap sila Pancasila terkandung nilai-nilai yang bisa kita implementasikan di kehidupan kita, yaitu sila pertama yaitu nilai-nilainya saling menghargai antar umat beragama. Sila kedua, tidak membeda-bedakan manusia dari segi apapun. Yang ketiga, cinta pada tanah air dan bangsa. Yang keempat, selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, sila kelima, yaitu berusaha menolong orang lain sesuai kemampuan. Nah, itu tadi merupakan penjelasan singkat tentang Pancasila. Oke, W6 merupakan kegiatan positif yang mana orang-orang beraksi bersama menghijaukan Indonesia melalui hal kecil, yaitu menanam pohon. Nah, kegiatan ini dilatar belakangi oleh seorang influencer muda bernama Jeremy Owen. Nah, menanam pohon, seperti yang kita ketahui, merupakan tindakan sederhana yang mampu memberikan dampak besar bagi lingkungan. Pohon berperan penting dalam menyerap karbon dioksida, menghasilkan oksigen, serta menjaga keseimbangan ekosistem. Selain itu, keberadaan pohon juga dapat memperlambat laju perubahan iklim dan membantu mencegah terjadinya bencana alam. Nah, pada tanggal 29 April 2025, pada ulang tahun yang ke-23, Jeremy Owen meluncurkan sebuah inisiatif W6, dan ia juga berkomitmen untuk menanam 5.000 pohon pada saat itu. Nah, sambil mengajak para followersnya untuk berkontribusi. Nah, partisipasi ini dan gerakan ini dilakukan dengan cara membagikan konten sebanyak 15 kali. Lihat tangannya, Mas? Ya, 15 kali. Nah, setiap 15 unggahan yang dibuat oleh pengikutnya akan dikonversikan menjadi satu pohon yang ditanam. Dengan target pada saat itu maksimal, kan kalau mau mencapai 5.000 pohon berarti memerlukan 75.000 share. Nah, maka perjalanan inisiatif itu pun dimulai dari konten yang pertama ia bagikan. Oke. 24 jam berlalu begitu saja, inisiatif ini telah berhasil mengumpulkan partisipasi untuk menanam lebih dari 5.000 pohon. Nah, dan terus bertambah terus hingga mencapai 10.000 pohon, atau kalau kita hitung dari jumlah share-nya itu sekitar 150.000 share. Nah, tentunya penanaman pohon sebanyak itu tidak dapat dilakukan oleh seorang diri. Kegiatan ini juga merupakan hasil kolaborasi Jeremy Owen bersama tim Mantap Crop, WWF Indonesia, Kementerian Kehutanan, TikTok, dan Jejakin yang bersama-sama mendukung gerakan menanam tersebut. Nah, pada tanggal 20 Mei, Jeremy Owen memulai penanaman pohon di Kampung Cibulau, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Aduh, keren sekali ya, Mas. Ya. Kalau boleh tahu nih, Mas, pohon jenis apa aja sih yang ditanam? Nah, untuk jenis-jenis pohon yang ditanam oleh gerakan tersebut, gerakan menanam 10.000 pohon itu sangat beragam, Mas. Nah, di situ ada pohon pinus, damar, beringin, bambu, nangka, kopi, dan mangga. Kenapa bisa beragam seperti itu? Bertujuan supaya nantinya tidak hanya untuk menurunkan tingkat erosi supaya tidak longsor, tetapi
supaya buah-buah dari pohon-pohon tersebut bisa berguna untuk ekonomi masyarakat lokal di sana, gitu Mas. Nah, oke, jadi karena jumlah pohon yang ditanam sangat banyak, jadi Owen melakukan open volunteer kepada semua orang yang mau berpartisipasi dalam kegiatan ini. Nah, singkatnya, pada tanggal 30 Mei, yang mana pada hari H kegiatan tersebut, aksi bersama dilaksanakan ratusan orang. Bahkan yang datang pada saat itu Bapak Raja Juli Antoni, Bapak Sekretaris Daerah Jawa Barat, dan perwakilan dari Perhutani, serta perusahaan-perusahaan juga datang untuk apa? Ya, untuk menanam pohon di sana. Wow, sangat meriah ya acaranya. Iya. Sangat banyak yang berkontribusi di sana. Betul. Kegiatan ini sungguh menarik dan menanamkan energi positif. Betul. Semoga kita semua juga dapat ikut melestarikan hutan kita untuk generasi yang mendatang. Iya. Oke, teman-teman, dari kegiatan tersebut bisa kita lihat lebih dalam bahwa di situ ada nilai-nilai Pancasila seperti melakukan musyawarah, pastinya untuk melakukan sebuah pertimbangan baik itu dari segi tempatnya dan pohonnya. Makanya Jeremy Owen tidak sendiri, tapi mengajak orang-orang yang ahli di bidang tersebut. Ini mencerminkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sehingga musyawarah tersebut menghasilkan mufakat menjadi Kampung Cibulau sebagai tempat penanaman dan pohon-pohon pinus, damar, beringin, bambu, nangka, kopi, dan mangga sebagai pohon yang ditanam. Kegiatan ini juga merupakan implementasi sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mana seperti kita ketahui lingkungan yang rusak berdampak langsung pada kehidupan manusia. Polusi udara, banjir, dan kekeringan bukan hanya masalah alam, tapi juga masalah kemanusiaan. Kegiatan ini menunjukkan kepedulian terhadap sesama manusia, baik yang hidup hari ini maupun generasi yang akan datang. Menanam pohon berarti menjaga kualitas hidup manusia, melindungi hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang sehat. Sikap ini juga mencerminkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, karena mempertimbangkan dampak sosial dari setiap tindakan maupun kegiatan. Wah, widih, keren. Aku juga mau nambahin nih, kamu kalah juga sih sama Mas Lian. Apa tuh Mas? Nambah juga tentang implementasi yang ada di dalam kegiatan tersebut. Tentunya implementasi nilai-nilai Pancasila yang ada di kegiatan Wenanam itu. Nah, coba kalian pikir nih, kenapa kegiatan itu bisa muncul, idenya bisa ada, kenapa? Wah enggak, Kenapa tuh? nah, gini, Ada yang tahu nggak? kegiatan itu tiba-tiba muncul atau keluar dari ide seorang manusia karena adanya masalah lingkungan. Nah, masalah lingkungan itu merupakan masalah bersama, tidak mengenal batas suku, agama, atau golongan. Nah, ketika kita melakukan kegiatan menanam yang dilakukan secara kolektif atau bersama-sama, nah, bersama masyarakat atau komunitas, maka disitulah letak nilai persatuan Indonesia tumbuh. Nah, orang-orang yang berbeda latar belakang dapat bersatu dengan tujuan yang sama, yaitu menjaga lingkungan. Nah, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya kolektif untuk menjaga alam Indonesia. Dan inilah bentuk nyata persatuan yang lahir dari kepedulian bersama. Nah, tidak hanya itu teman-teman, kegiatan ini juga mengimplementasikan nilai sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, betul. Yang mana seperti kita ketahui teman-teman, kalau kita melakukan kegiatan menanam memiliki dampak jangka panjang. Nah, yang manfaatnya dapat dirasakan oleh semua orang, baik generasi sekarang, generasi kita nih, generasi Gen Z, nah, Z ya, Mas, Gen Z. maupun generasi mendatang, nah, seperti generasi Alpha atau generasi yang akan
ada berikutnya. Nah, lingkungan yang hijau menciptakan keseimbangan ekosistem, meningkatkan kualitas hidup, dan membuka peluang ekonomi seperti pertanian. Nah, seperti kayak tadi tuh, seperti penanaman pohon mangga. Nah, oke, dengan menanam pohon, Jeremy Owen turut berkontribusi dalam menciptakan keadilan sosial karena manfaatnya itu tuh tidak hanya dirasakan oleh satu kelompok, tetapi oleh seluruh masyarakat. Nah, inilah bentuk keadilan yang sesungguhnya. Keadilan dalam menikmati alam dan kehidupan yang layak. Nah, itu teman-teman. Berarti hanya dengan menanam pohon kita sudah menerapkan 4 sila sekaligus. Iya mas, Aduh, sungguh kegiatan yang menarik dan positif ya mas. Tepuk tangan mas. Oke, jadi mulai dari kita melakukan kepedulian terhadap sesama manusia, menumbuhkan semangat persatuan, partisipasi demokratis, hingga keadilan sosial, semuanya tercermin dalam satu tindakan sederhana, yaitu menanam pohon. Nah, dengan menanam pohon kita sudah bisa dari itu mengimplementasikan 4 sila sekaligus. Nah, hal ini membuktikan bahwa Pancasila itu bukan hanya ideologi, tetapi pedoman hidup yang dapat diterapkan dalam aktivitas sehari-hari. Sebagai generasi muda, jangan hanya memahami Pancasila secara teori, tetapi juga mengamalkannya dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari seperti kegiatan positif tersebut. Karena sejatinya kalau kita menjaga lingkungan berarti menjaga masa depan bangsa. Demikian insight yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Salah khilafnya mohon dimaafkan, Karena yang benar hanyalah dari Allah yang bersifat Ar-Rahman. Saya Muhammad Raffi Abda. dan saya Rian Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu, mas.